Kita lanjut ke alur ceritanya. Hah, dua dari mereka, ucap Guyan terkejut. Ekspresi kelompok Guyan berubah sedikit, karena Lindong menghentikan dua binatang iblis pada tahap setengah langkah kehidupan mendalam. Bagaimanapun juga, binatang iblis di depan mereka ini tidak biasa, menghadapi makhluk seperti itu, bahkan seorang ahli dengan kekuatan yang sama, akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Lindong menatap tiga binatang iblis di depannya. Dia tiba-tiba sedikit mengernyit ketika matanya melihat ke arah di mana bajak laut naga hitam telah bergegas. Jika kelompok Lindong ditahan di sini, kemungkinan buah roh misterius kehidupan akan direbut orang lain. Nona Guyan, kamu harus membawa semua orang dan pergi terlebih dulu. Aku akan berurusan dengan tiga binatang iblis ini, ucap Lindong. Mereka semua menatap Lindong dengan tatapan heran. Orang ini berencana menghentikan tiga binatang iblis pada tahap setengah langkah kehidupan mendalam sendirian, pikir anggotanya. Tidak ada banyak waktu, kalian semua harus bergegas lebih cepat. Jika tidak, buah roh kehidupan misterius akan direnggut oleh orang lain, ucap Lindong yang menyadari keterkejutan di hati mereka, lalu ia menjelaskan. Kamu, balas Guyan. Guyan ragu-ragu sejenak, namun dia dengan cepat mengepalkan giginya dan mengangguk. Dari interaksi mereka selama beberapa hari terakhir, Lindong tampaknya bukan orang yang ceroboh dan sombong. Karena dia mengatakan bahwa dia akan menghentikan tiga binatang iblis ini, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Apalagi mereka benar-benar tidak bisa membuang waktu di sini, pikir Guyan. Berhati-hatilah, kabur saja jika kamu tidak bisa melawan mereka. Kami akan bergegas dan menunggu kamu di depan, jawab Guyan. Tanpa basa-basi lagi, dia mengeluarkan pengingat untuk Lindong, sebelum melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju kedalaman gunung. Anggota lain dari klan Gu di belakangnya juga mengikuti setelah ragu-ragu sebentar. Kakak Lindong, hati-hati ya, kami akan menunggumu. Guya berbicara dengan suara khawatir. Iya deh Guya, jawab Lindong. Lindong melambaikan tangannya dengan tanpa menoleh semua orang. Matanya terkunci pada tiga binatang iblis di depannya. Setelah suara angin deras muncul dari belakangnya, matanya akhirnya mulai mengeras. Tiga binatang iblis di tahap setengah langkah kehidupan mendalam tidak mudah untuk ditangani. Raungan yang dalam dan brutal terdengar dari tiga binatang iblis besar di depannya. Mata binatang merah tua itu berkedip dengan licik dan kejam, karena kekuatan mereka telah mencapai tahap seperti itu, mereka sudah memiliki kecerdasan yang substansial. Jika garis keturunan mereka sedikit lebih murni, kemungkinan mereka akan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Jika itu masalahnya, Lindong akan lebih sulit untuk berurusan dengannya. Mata binatang merah itu melekat erat kepada Lindong. Pada saat berikutnya, kilau tak menyenangkan melintas di mata ketiga binatang buas itu. Kaki mereka mendarat, dan mereka langsung berubah menjadi tiga sinar cahaya merah, yang menyerang Lindong dengan formasi yang sangat rumit. Ketiga binatang iblis ini sudah tahu cara bekerja sama, dan memperkuat kekuatan pertempuran mereka. Mata Lindong cukup suram saat dia menghadapi kerjasama yang sempurna dari ketiga binatang buas ini. Jari-jari kakinya mendorong dari atas tanah, dan menghindari dua angin berbau darah dengan tangkas sambil menarik diri pada saat bersamaan. Swoosh! Namun tubuhnya baru saja akan menghindar, tiba-tiba angin berdarah lain muncul dari belakangnya. Seekor citah buas menerkam titik vital di belakangnya. Bang! Lindong dengan paksa membalikkan tubuhnya saat di udara, saat cahaya hijau berkumpul di tinjunya. Raungan naga yang samar namun dalam bergema di seluruh area. Selanjutnya, tinju bertabrakan melawan cakar tajam binatang iblis. Pada saat ini, suara teredam yang dalam telah bergema, sementara riak energi yang kuat menyapu. Lindong dipaksa mundur beberapa langkah, sedangkan binatang iblis terhempas ke bawah, dan menciptakan goresan panjang di atas tanah. Swoosh swoosh! Auman dipancarkan dari dua lokasi di sekitar Lindong, setelah Demonic Beast jatuh ke tanah. Setelah itu, dia melihat bahwa tiga binatang iblis lainnya sudah mengelilinginya. Serangan mereka benar-benar memiliki formasi yang agak indah. Binatang iblis ini agak menyusahkan, gumam Lindong. Mata Lindong menyipit saat dia menyaksikan adegan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis bekerja sama dengan sempurna. Namun pada saat ini, aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian semua. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, ada banyak ahli yang bergegas menuju kedalaman gunung roh misterius. Dia tidak ingin ditahan di sini di saat yang lain menuju harta karun itu. Napas udara putih perlahan-lahan dihembuskan melalui tenggorokan Lindong.
Segera setelah itu, cahaya hijau mulai berkedip di permukaan tubuhnya. Cahaya hijau ini dengan cepat menjadi lebih banyak, saat cahaya tato naga hijau samar-samar muncul di kulit Lindong, sementara naga hijau tertanam di dalam di matanya. Mengaum, raungan naga yang dalam dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Tampaknya beresonansi dengan udara, sementara aura yang mengintimidasi dan menindas yang tidak bisa disembunyikan perlahan-lahan menyebar keluar. Saat aura ini menyebar, ekspresi ketakutan segera melintas di mata dari tiga binatang iblis. Aura yang awalnya ganas, kini telah ditekan olehnya pada saat ini. Ketakutan yang berasal dari garis keturunan dan jiwa mereka, muncul di hadapan aura naga. Kemungkinan besar mereka akan ketakutan sampai berbalik dan melarikan diri, jika bukan karena kekuatan mereka yang berada di tahap setengah langkah kehidupan yang mendalam. Swoosh! Cahaya hijau yang gemerlap meledak dari tubuh Lindong. Segera setelah itu, tato naga hijau meninggalkan permukaan kulitnya. Mereka berubah menjadi 4 naga cahaya hijau yang mengorbit di sekitar anggota tubuh Lindong. Kekuatan seperti naga besar tampaknya dipancarkan saat mereka berputar-putar. Desir, Lindong mengepalkan tangannya sedikit, saat dia merasakan kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung. Senyum puas terangkat dari sudut mulutnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menapakkan kakinya. Retakan menyebar seperti sarang laba-laba dari tempat kakinya mendarat, sementara tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya yang tiba-tiba melesat ke depan. Tiba-tiba, sosok Lindong muncul di depan salah satu binatang iblis, cahaya hijau kemudian melonjak, saat tinju dilemparkan ke depan. Naga hijau muda yang berlama-lama di sekitar lengannya bersiul, dan dengan kejam menabrak perisai keras di tubuh binatang iblis. Busur cahaya hijau meledak dari tinju Lindong. Segera setelah itu, suara yang sangat rendah dan dalam bergema. Tubuh besar binatang iblis segera terhempas ke belakang, saat raungan binatang yang menyedihkan bergema di hutan. Mengaum-ngaum, kilau kecil yang berkedip-kedip di mata dua binatang iblis yang tersisa, ketika mereka melihat ini. Namun sebelum mereka bisa menyerang, sosok Lindong sekali lagi muncul di depan mereka dengan cara yang mirip hantu. Tubuhnya seperti pusaran air, ketika kedua kakinya menggambar cahaya hijau yang mengorbit di udara. Selanjutnya, raungan naga terdengar. Itu disertai oleh kekuatan seperti gunung, karena itu dengan kejam mendarat di tubuh mereka. Bang-bang, energi liar dan ganas mengalir keluar seperti badai. Tubuh besar dari dua binatang iblis juga terbang mundur, sebelum menabrak tanah saat suara gemuruh yang keras dipancarkan. Tubuh Lindong melayang di udara, cahaya naga hijau mengelilingi tubuhnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti Raja Naga yang memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Mengaum, tiga binatang iblis yang terluka sekali lagi berjuang untuk bangkit. Namun ketakutan muncul di mata mereka pada saat ini. Tekanan naga langit dari tubuh Lindong telah sangat menekan kekuatan mereka. Meskipun demikian, mereka kuat dan ganas secara alami. Bahkan pada saat ini, mereka masih tidak mau mundur. Yang mereka lakukan adalah dengan hati-hati mengunci mata mereka pada Lindong, dan menunggu kesempatan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Lindong menyaksikan adegan ini dan sedikit mengernyit. Segera setelah itu, cahaya hijau di matanya menjadi lebih intens, cahaya hijau yang gemerlap meletus dari tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya hijau bergetar, dan tubuhnya berubah menjadi naga hijau raksasa, sementara tekanan naga langit yang memenuhi tempat itu juga tiba-tiba menguat. Kehororan yang pekat akhirnya muncul di mata ketiga binatang iblis itu, setelah naga hijau muncul entah dari mana. Swoosh! Adegan berpindah. Selusin tokoh dengan cepat terbang melintasi hutan yang dalam. Pada saat yang sama, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Kakak perempuan Guyan, tidak ada yang akan terjadi pada kakak Lindong kan? Tanya Guya. Guya mengikuti di belakang Guyan, sambil sesekali melirik ke belakang. Akhirnya dia tidak bisa lagi menahan diri, dan membuka mulut untuk bertanya. Guyan merajut alisnya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tidak ada yang akan melakukan sesuatu untuk membuat dirinya terbunuh. Tanpa terkecuali dirinya. Karena dia memilih untuk tetap di belakang, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri, bahkan jika dia tidak dapat menghabisi ketiga binatang iblis itu, jawab Guyan. Sudut-sudut mata Guyan tanpa sadar melirik ke belakangnya setelah kata-katanya terdengar. Jika Lindong benar-benar berhenti di sini, mereka akan berada dalam situasi yang agak buruk. Aku harap dia benar-benar dapat menepati janjinya untuk menjaga kami. Guyan bergumam, namun matanya tiba-tiba menjadi fokus setelah suaranya terdengar. Dia tiba-tiba menoleh, dan melihat sosok kurus yang sudah dikenalnya tidak jauh dari situ. Sosok ini terbang seperti petir.
Aroma berdarah samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Semua anggota klan Gu berhenti pada saat ini. Wajah mereka terkejut ketika mereka melihat sosok muda itu dengan cepat bergegas dari belakang. Mereka sudah ditangani. Ayo lanjut lagi. Kita akan langsung menuju ke kedalaman Spirit Mountain misterius. Seharusnya tidak ada lagi penghalang di depan, ucap Lindong. Lindong hanya tersenyum tipis sebagai jawaban atas keterkejutan mereka. Tanpa penjelasan tambahan, tubuhnya melesat keluar dan menuju ke kedalaman hutan gunung. Di belakangnya, sekelompok anak muda masih terperangkap dalam keterkejutan mereka. Kelompok Lindong tidak bertemu musuh tangguh selama perjalanan mereka berikutnya. Lagi pula, hanya ada 8 binatang di tahap setengah langkah kehidupan mendalam di Gunung Roh Misterius. Sebelumnya, 3 dari mereka telah dihabisi oleh Lindong, dan kemungkinan tidak ada lagi binatang iblis dari tingkat yang hadir di daerah tersebut. Meskipun ada banyak binatang iblis biasa, mereka secara alami tidak dapat menghentikan kelompok Lindong yang menakutkan. Swoosh! Selusin figur mendorong cabang-cabang pohon dengan ujung kaki mereka, menggunakan kekuatan yang dihasilkan untuk bergegas maju. Akhirnya mereka menerobos hutan lebat. Sinar matahari yang menyilaukan meluncur ke mata mereka secara instan, yang menyebabkan mata mereka sedikit menyipit, sebelum dengan cepat membuka mata mereka lagi. Area yang memasuki pemandangan mereka adalah tanaman hijau subur yang dipenuhi dengan tenaga hidup. Danau yang luar biasa besar terletak di kejauhan. Danau itu besar dan airnya berkilau di bawah sinar matahari. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi danau yang tenang, menyebabkan beberapa riak terbentuk. Beberapa suara angin deras terdengar dari lingkungan mereka, ketika kelompok Lindong muncul di sekitar danau. Beberapa tokoh juga keluar dari hutan dan akhirnya mendarat di sekitar danau. Ini adalah bagian terdalam dari Gunung Roh Misterius, ucap Guyan. Mata Guyan mengamati danau yang tenang. Beberapa kegembiraan juga muncul di dalam matanya, saat dia berbicara dengan suara rendah. Lindong sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan kekuatan kehidupan yang agung di daerah ini. Kekuatan Yuan alami di tempat ini berkali-kali lebih banyak jika dibandingkan dengan tempat lain. Sepertinya mereka semua telah tiba, ucap Lindong. Mata Lindong menyapu sekeliling danau. Klan Wei dan faksi kuat lainnya, yang mereka temui di kaki gunung sebagian besar berhasil mencapai tempat ini. Namun dari jejak darah yang melekat pada tubuh mereka, orang bisa mengetahui bahwa perjalanan mereka jauh dari kata damai. Sementara mata Lindong mengamati sekelilingnya, kelompok dari bajak laut naga hitam menatap mereka dari jauh dengan terkejut. Segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Sudah jelas, mereka tidak berharap bahwa kelompok Lindong akan benar-benar dapat dengan cepat melepaskan 3 ekor binatang iblis setengah langkah kehidupan mendalam. Orang-orang itu, gumam Guyan dengan geram. Mata Guyan sedingin es ketika dia melihat orang-orang dari bajak laut naga hitam. Sudah jelas, dia sedikit geram karena kelicikan mereka pada saat sebelumnya. Lindong melirik kelompok dari bajak laut naga hitam dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia menarik pandangannya, dan berbalik ke tengah danau, di mana sebuah pulau hijau kecil berada. Sebuah lingkaran cahaya misterius yang samar-samar tersebar dari tengah pulau. Buah roh misterius kehidupan hanya akan muncul ketika matahari dan bulan saling bersilangan, ucap Guyan. Waktu itu dengan cepat mendekati. Guyan melirik matahari yang secara bertahap turun dan berkata, "Di mana ular iblis berkepala 3 itu?" Tatapan Lindong bergeser dari sisi ke sisi saat dia bertanya. Guyan sebelumnya telah menyebutkan, bahwa ada ular berkepala 3 di tahap awal kehidupan mendalam di bagian terdalam dari Gunung Roh Misterius. Mungkin dia bersembunyi di kedalaman danau. Setelah mendapatkan kekuatan seperti itu, kecerdasannya tidak lagi kalah dengan manusia. Guyan dengan serius memandangi danau yang tenang dan dengan hati-hati menjawab. Lindong sedikit mengangguk. Dia sadar bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Setelah buah roh misterius kehidupan muncul, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi kekacauan. Pada saat itu, situasinya pasti akan berantakan total. Mereka semua harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri, untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius dari tengah kekacauan. Suasana di sekitar danau menjadi sedikit lebih tegang ketika berbagai faksi telah berkumpul. Ada banyak kehati-hatian dan permusuhan di mata mereka, saat mereka saling memandang. Kelompok Wei Song berdiri di kejauhan. Matanya yang acuh tak acuh menyapu kelompok Lindong, sebelum senyum dingin segera muncul dari sudut mulutnya, sementara niat jahat berenang di matanya. Lindong secara alami juga mendeteksi tatapan gelap dan dingin Wei Song. Namun dia hanya melirik Wei Song sebelum menarik pandangannya. Kelompok klan Wei mungkin kuat, tetapi satu-satunya yang bisa masuk ke matanya adalah guru simbol ilahi itu.
Jika kelompok itu berani memiliki niat buruk terhadap mereka, Lindong pasti tidak akan berbelas kasihan. Lupakan latar belakang mereka, dia akan menghabisi mereka terlebih dahulu sebelum memikirkannya. Waktu cepat berlalu di tengah-tengah atmosfer yang tegang ini, sementara matahari yang panas di langit juga perlahan turun. Pada saat yang sama, bulan mulai muncul dengan santai di sisi lain langit. Berdengung. Saat matahari dan bulan muncul, semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di kedalaman gunung roh misterius tiba-tiba mulai melonjak hebat. Tanah itu sedikit bergetar, saat riak terbentuk di danau yang tenang. Cahaya terang terus menyebar dari pulau kecil di tengah danau. Buah roh kehidupan misterius akan segera muncul. Guyan cemas berbicara dengan suara rendah, ketika dia melihat adegan ini. Suaranya terdengar antara cemas dan gembira. Lindong langsung memperhatikan saat mendengar ini, saat kegembiraan menyembur di matanya. Gemuruh. Pulau di tengah danau mulai bergetar bahkan lebih intens, sementara cahaya yang dipancarkan dari daratan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, banyak retakan mulai menyebar dari pulau itu. Segera setelah itu, pohon raksasa yang benar-benar hijau perlahan-lahan muncul dari bawah tanah. Pohon hijau raksasa ini seperti bayi yang baru lahir. Tumbuh dari tanah, sementara cabang dan daunnya menyebar keluar. Sementara itu, pola cahaya hijau melingkar yang dipenuhi dengan kekuatan kehidupan terus-menerus tersebar. Pola cahaya ini berkumpul di pohon dengan kecepatan yang menakjubkan. Di dalamnya ada 6 tempat bercahaya paling cemerlang. Bas-bas. Cahaya itu semakin kuat, dan pada akhirnya, cahaya itu perlahan-lahan membeku. 6 tempat di mana cahaya telah menyatu langsung berubah menjadi 6 buah berwarna hijau. Buah-buahan ini tergantung di cabang-cabang, sementara pola cahaya melingkar melekat di sekitarnya. Kekuatan hidup mereka menyebabkan kekuatan Yuan alami di udara muncul, seolah-olah itu memiliki kehidupan asli. 6 buah roh kehidupan misterius, ucap Guyan sambil menatap ke 6 buah hijau yang telah terbentuk di pohon. Kegembiraan di matanya yang cantik tumbuh semakin kuat. Apakah itu buah roh misterius kehidupan? Mengapa ular iblis berkepala 3 tidak membawa mereka jauh sebelumnya? Lindong mengamati pohon raksasa yang pecah dari pulau di tengah danau dan bertanya. Pohon roh misterius kehidupan ini dapat membentuk 9 buah roh misterius kehidupan. Selain itu hanya akan matang ketika buah ke-9 muncul. Demon Snake berkepala 3 telah menunggu selama ini. Sayangnya, tidak akan bisa menunggu hari itu tiba, jawab Guyan menjelaskan. Lindong sedikit mengangguk. Jika ular berkepala 3 ini dengan tegas menghapus life spiritual misterius fruits sebelum berita mereka menyebar, kemungkinan tidak ada yang akan tahu bahwa harta surgawi seperti itu ada di tempat ini. Sayangnya, keserakahannya mungkin menyebabkannya tidak mampu mempertahankan bahkan 1 buah roh misterius kehidupan. Banyak tatapan merah panas menatap tajam ke pohon raksasa yang bergoyang lembut di tengah danau. Ke-6 buah hijau itu seperti ciptaan alam yang sempurna. Kekuatan hidup yang dipancarkan oleh mereka terus-menerus menarik perhatian mereka. Napas semua orang menjadi lebih berat. Namun tidak ada yang bertindak dengan segera. Lindong tidak terburu-buru ketika melihat ini. Dia sadar, bahwa pada akhirnya akan ada seseorang yang menjadi tidak sabar. Setelah semua itu, godaan buah roh misterius kehidupan tidak kecil sama sekali. Swoosh! Dugaan Lindong benar. Meskipun mereka yang hadir sadar, bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius itu, bahkan beberapa dari mereka yang memiliki kesabaran besar merasa cemas, ketika harta ajaib seperti itu muncul di depan mereka. Karena itu, setelah beberapa menit, akhirnya ada seseorang yang tidak mampu menekan keinginan di dalam hatinya. Selusin sosok bergegas maju, dan dengan liar menyerbu ke arah pulau di tengah danau. Lindong menyaksikan sosok-sosok itu saat mereka bergegas keluar. Matanya tiba-tiba mengeras saat tubuh mereka mencapai udara di atas danau. Bang! Pilar air besar tiba-tiba meledak dari danau yang tenang. Dari dalam pilar air, banyak tombak air hitam pekat telah ditembakkan. Mereka menembak ke arah sosok-sosok di udara dari segala arah. Tombak air yang tajam mengandung energi yang sangat ganas. Tubuh beberapa orang yang tidak beruntung segera dipotong oleh tombak air, saat darah mengalir dari luka mereka. Selanjutnya, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Warna hitam legam dengan cepat menyebar keluar dari luka mereka, sementara tubuh mereka dengan cepat bernanah, itu jelas, mereka telah terkena racun yang sangat mematikan. Banyak sosok jatuh ke danau di tengah jeritan mereka yang menyedihkan. Akhirnya mereka ditarik ke tengah danau oleh sesuatu, dan bahkan jeritan menyedihkan mereka lenyap. Bang! Gelombang mengerikan menyapu dari tengah danau setelah orang-orang ini jatuh ke dalamnya.
Beberapa saat kemudian, semua orang melihat sosok hitam besar dengan cepat muncul dari dalam danau, sebelum pecah dari air dengan suara gemuruh yang keras. Mengaum. Bayangan makhluk besar yang pecah dari air itu menyelimuti radius 100 kaki, sementara aura mengerikan menyebar darinya. Semua orang di sekitar danau memandangi makhluk raksasa itu, yang akhirnya telah muncul, ketika ekspresi mereka juga mulai berubah. Apakah dia akhirnya akan muncul? Gumam Lindong. Lindong menatap binatang iblis besar dengan 3 kepala raksasa, saat ia menghela napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan perasaan bahaya yang sangat kuat dari tubuh binatang iblis itu. Perasaan ini bahkan lebih kuat dari Yuan Chang dari saat itu. Itu sudah jelas, karena makhluk ini menjadi tuan dari Pulau Roh Misterius, ular iblis berkepala 3, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.